Perkenalkan, nama saya Rian Tandian dengan NIM 21012018 dari kelas 4 AKBG. Kali ini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai mengembangkan rencana penjualan. Perencanaan pemasaran merupakan salah satu bentuk persiapan yang dilakukan dengan tujuan agar semua orang bisa mengetahui tentang seputar produk-produk yang telah kita tawarkan dan berusaha untuk membujuk mereka agar bersedia untuk membeli atau menggunakan produk yang telah kita tawarkan kepada pelanggan. Agar pemasaran dapat berjalan dengan lebih efektif, maka perusahaan harus memberitahukan kepada orang-orang tentang apa saja kelebihan serta manfaat jika menggunakan produk-produk yang kita tawarkan secara terus-menerus. Rencana pemasaran sudah mencakup tentang yang pertama, proposisi penjualan. Kedua, strategi penetapan harga. Ketiga, rencana penjualan, distribusi, dan yang terakhir, perencanaan untuk periklanan dan berpromosi. Itulah materi singkat dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Adam, NIM 21012019. Saya dari kelas 4 AKBG. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan rencana penjualan. Setiap bisnis membutuhkan rencana penjualan yang solid untuk dapat tumbuh dan bertahan dalam persaingan yang ketat. Rencana penjualan adalah strategi yang dirancang untuk mempercepat target penjualan, meningkatkan pangsa pasar, dan memperluas bisnis pelanggan. Langkah-langkah pengembangan rencana penjualan. 1. Analisis pasar dan pesaing. Langkah pertama dalam mengembangkan rencana penjualan adalah melakukan analisis pasar dan pesaing. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi pelanggan serta mengetahui bagaimana pesaing Anda beroperasi. Beberapa metode analisis pasar dan pesaing yang dapat digunakan meliputi survei pasar, analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dan analisis pesaing. 2. Menetapkan target penjualan. Setelah melakukan analisis pasar dan pesaing, langkah selanjutnya adalah menetapkan target penjualan. Target penjualan harus realistis dan spesifik. Anda dapat menetapkan target penjualan berdasarkan periode waktu, atau bulan, kuartal, atau tahun, atau produk atau layanan yang ditawarkan. 3. Menentukan strategi penjualan. Setelah menetapkan target penjualan, selanjutnya adalah menentukan strategi penjualan. Strategi penjualan dapat mencakup promosi dan pemasaran, pengembangan produk dan layanan, dan strategi harga. Pastikan strategi penjualan yang Anda pilih sesuai dengan target penjualan dan analisis pasar dan pesaing. 4. Menentukan anggaran penjualan. Setelah menentukan strategi penjualan, selanjutnya adalah menentukan anggaran penjualan. Anggaran penjualan mencakup biaya promosi dan pemasaran, biaya pengembangan produk dan layanan, dan biaya penjualan langsung. Pastikan anggaran penjualan Anda sesuai dengan strategi penjualan dan target penjualan yang telah ditetapkan. 5. Menetapkan tim penjualan. Setelah menentukan strategi penjualan dan anggaran penjualan, langkah selanjutnya adalah menetapkan tim penjualan. Tim penjualan terdiri dari individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk menjual produk atau layanan yang Anda kepada pelanggan. Pastikan tim penjualan Anda terlatih dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk atau layanan Anda. 6. Mengukur dan mengevaluasi. Langkah terakhir dalam mengembangkan rencana penjualan adalah mengukur dan mengevaluasi kinerja penjual. Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan target penjualan dengan hasil penjualan aktual. Jika hasilnya tidak sesuai dengan target, evaluasi dapat membantu menentukan alasan mengapa target tidak tercapai dan melakukan penyesuaian untuk memperbaiki kinerja penjualan ke depannya. Terima kasih. Topik selanjutnya adalah mengembangkan rencana penjualan.
Perencanaan pemasaran merupakan salah satu bentuk persiapan yang dilakukan dengan tujuan agar semua orang bisa mengetahui tentang seputaran produk-produk yang telah kita tawarkan dan berusaha untuk membujuk mereka agar bersedia untuk membeli atau menggunakan produk yang telah kita tawarkan kepada pelanggan. Agar pemasaran dapat berjalan dengan lebih efektif, maka perusahaan harus memberitahukan kepada orang-orang tentang apa saja kelebihan serta manfaat jika menggunakan produk-produk yang kita tawarkan secara terus-menerus. Ada strategi pemasaran dan perencanaan pemasaran, yaitu strategi pemasaran pada dasarnya adalah sebuah dokumen yang nantinya akan digunakan untuk menilai tentang kesesuaian dan efektivitas dari perencanaan pemasaran yang lebih spesifik dari sebelumnya. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah berupa ringkasan-ringkasan produk dan posisi perusahaan yang sehubungan dengan adanya kompetisi dari rencana penjualan dan pemasaran. Merupakan tindakan spesifik yang nantinya akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari strategi pemasaran tersebut. Nah, ada langkah-langkah dalam rencana pemasaran. Yang pertama, promosi penjualan. Selanjutnya ada strategi penetapan harga. Lalu ketiga ada rencana penjualan, dan terakhir ada distribusi dan perencanaan untuk promosi. Terima kasih. Nama saya Rivaldo Chandleruntuene, NIM saya adalah 21012016. Saya berasal dari kelas 4 AKBG. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, yaitu yang berjudul Mengembangkan Rencana Penjualan. Pengumpulan informasi sangat penting karena merupakan tonggak awal dalam rantai utama menciptakan strategi yang tepat sasaran. Yang kedua adalah pendistribusian informasi. Dalam langkah ini, informasi sangatlah penting untuk didistribusikan. Mengingat persaingan yang ketat, tentu saja informasi menjadi suatu hal yang riskan. Karena itu harus memiliki strategi yang memadai dan benar-benar efektif. Yang pertama, menyusun rencana pemasaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pemasaran, karena ada komponen-komponen penting yang wajib masuk di dalamnya. Dalam marketing plan, fokus utamanya tidak hanya pada self-development, namun juga harus mencakup data lawan perusahaan atau bisa disebut pesaing, produk apa yang diinginkan konsumen, dan mengenai kelebihan serta kelemahan pesaing yang bisa dimanfaatkan. Dalam suatu rencana pemasaran ini berperan sebagai suatu alat yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan, sehingga tahu tentang target pasar yang akan dibidik. Nah, untuk itu ada beberapa langkah tentang target pasar yang akan dibidik. Nah, itu ada beberapa langkah dalam menyusun marketing plan. Yang pertama, lakukan analisa situasi. Utamanya adalah melakukan analisa SWOT. Analisis SWOT berperan penting dalam proses pemetaan sebuah peluang permasalahan perusahaan, sehingga suatu perusahaan dapat mengetahui permasalahan yang akan muncul di pasar, serta membuat perkiraan tentang kematangan sebuah perusahaan dalam proses pencapaian pemasaran. Yang kedua, tujuan serta sasaran harus terbentuk. Setelah analisis SWOT terbentuk, maka selanjutnya membentuk sebuah tujuan marketing dan membidik target pemasaran. Pemisahan yang bisa diambil adalah perusahaan tahu mengenai informasi siapa serta kemana produk harus dipasarkan. Yang ketiga itu penyusunan strategi dan program berkelanjutan. Setelah tujuan dan target telah dibentuk, maka langkah akhir yang harus dilakukan adalah membuat sebuah strategi dan program. Strategi sendiri merupakan daya kemampuan sebuah organisasi dalam menciptakan sebuah tindakan berjangka waktu panjang. Tujuan rencana pemasaran. Kelolaan organisasi banyak sekali yang membuat rencana pemasaran, namun pada akhirnya tidak menggunakannya. Namun faktanya, marketing plan menjadi sebuah kompas dalam mencapai sebuah tujuan bisnis
sehingga dapat disimpulkan bahwasanya marketing plan haruslah menjadi sebuah rujukan yang hasilnya dapat dinilai secara berkelanjutan. Beberapa tujuan marketing plan adalah: yang pertama, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai arah perubahan pasar serat kompetitor yang ada. Yang kedua, sebagai kail untuk berafiliasi dengan banyak kelolaan organisasi lainnya. Yang ketiga, menjadi sarana dalam menyesuaikan diri dalam lingkup bisnis modern. Yang keempat, memaksimalkan benefit dengan effort yang sederhana namun dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manfaat rencana pemasaran. Ada banyak manfaat yang akan diperoleh sebuah organisasi bisnis jika menerapkan rencana pemasaran yang baik. Karena hal ini menjadi sesuatu yang sangatlah penting dalam memajukan sebuah organisasi bisnis. Baik, terima kasih. Pada pembahasan kali ini berbicara tentang entrepreneurship atau wirausaha, di mana perkenalkan dulu, nama saya Pastor Berkat Dia dengan NIM 1011222. Langsung saja pada pembahasan intinya supaya tidak membuang waktu. Perencanaan pemasaran merupakan salah satu bentuk persiapan yang dilakukan dengan tujuan agar semua orang bisa mengetahui tentang seputar produk-produk yang telah kita tawarkan dan berusaha untuk membujuk mereka agar bersedia untuk membeli dan menggunakan produk yang telah ditawarkan kepada pelanggan. Strategi pemasaran dan perencanaan pemasaran. Strategi pemasaran dan pada dasarnya adalah sebuah dokumen yang nantinya akan digunakan untuk menilai tentang kesesuaian dan efektivitas dari perencanaan pemasaran yang telah lebih spesifik dari sebelumnya. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah berupa ringkasan transaksi produk dan posisi perusahaan yang terhubungan dengan komisi penjualan, dan pemasaran merupakan tindakan spesifik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari strategi pemasaran tersebut. Rencana pemasaran sudah mencakup tentang proporsi penjualan, strategi penetapan harga, rencana penjualan, keempat distribusi, yang terakhir adalah perencanaan untuk periklanan dan berpromosi. Kesimpulannya adalah, dalam era persaingan yang semakin ketat, mengembangkan rencana penjualan yang efektif dan terstruktur sangat penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengimplementasikan rencana penjualan yang baik dan memperbarui strategi penjualan secara berkala agar dapat tetap bersaing untuk memenangkan persaingan di pasar. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya undur diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Larasati, NIM 2101211. Di sini saya akan mempresentasikan mengembangkan rencana penjualan. Abstrak. Dalam konteks teknik sipil, rencana penjualan harus mempertimbangkan faktor-faktor khusus yang berkaitan dengan industri ini. Misalnya, perusahaan teknik sipil harus memahami tren dan kebutuhan pasar dalam segmen konstruksi atau infrastruktur, pengembangan properti, kontraktor, atau pemerintah daerah, dan menghadapi tantangan khusus dalam penjualan jasa teknik sipil yang bersifat kompleks dan teknis. Contoh mengembangkan rencana penjualan bagi teknik sipil. Analisis pasar. Melakukan analisis pasar untuk mengidentifikasi peluang bisnis tren pasar dan pesaing dalam industri teknik sipil. Menentukan segmen pasar yang menjadi target utama perusahaan serta mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan potensial. Menetapkan tujuan penjualan. Menetapkan tujuan penjualan yang relatif dan terukur seperti meningkatkan volume penjualan, meningkatkan pangsa pasar, atau memperluas wilayah geografis. Tujuan penjualan harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta berdasarkan analisis pasar yang telah dilakukan. Menyusun strategi pemasaran. Mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan teknik sipil. Strategi pemasaran dapat melibatkan penggunaan media sosial, situs web, kampanye, iklan, partisipasi, dan pameran serta kegiatan pemasaran lainnya yang relevan dengan target pasar perusahaan. Menyusun rencana penjualan. Menyusun penjualan yang rinci termasuk langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan penjualan. Rencana penjualan harus mencakup rencana tindakan, alokasi sumber daya, dan jadwal pelaksanaan yang jelas. Langkah-langkah dalam mengembangkan rencana penjualan bagi teknik sipil. Menetapkan tujuan penjualan yang spesifik, mengidentifikasi segmen pasar dan pelanggan potensial, menganalisis kebutuhan dan tren pasar, menyusun strategi penjualan yang komprehensif, mengatur tim penjualan yang efektif.
Perusahaan teknik sipil harus memiliki tim penjualan yang efektif untuk menjalankan strategi penjualan. Tim penjualan harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang jasa teknik sipil yang ditawarkan, serta memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, berorganisasi, dan membangun hubungan dengan pelanggan potensial. Meningkatkan pangsa pasar. Rencana penjualannya harus dirancang untuk meningkatkan pangsa pasar perusahaan dalam industri teknik sipil. Hal ini dapat dicapai dengan mengidentifikasi peluang pasar baru, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, dan mengoptimalkan penjualan di wilayah yang telah ada. Meningkatkan jumlah proyek konstruksi. Rencana penjualan harus bertujuan untuk meningkatkan jumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan teknik sipil. Ini dapat dicapai dengan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan potensial, mengidentifikasi peluang proyek konstruksi, dan mengajukan penawaran yang kompetitif. Kesimpulan, mengembangkan rencana penjualan bagi teknik sipil merupakan langkah penting dalam menjalankan bisnis teknik sipil yang sukses. Dalam mengembangkan rencana penjualan, perusahaan perlu melakukan analisis pasar, menetapkan tujuan penjualan yang relatif, menyusun strategi pemasaran, menyusun rencana penjualan yang rinci, mengatur tim penjualan, membangun hubungan pelanggan, menyusun kebijakan harga, melakukan pelatihan penjualan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mengadaptasi dan mengoptimalkan rencana penjualan sesuai dengan hasil evaluasi. Nama saya Shalomita Gabriel Poluan, NIM 21012013 dari kelas 4 AKBG. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang mengembangkan rencana penjualan. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah sebuah dokumen yang nantinya akan digunakan untuk menilai tentang kesesuaian dan efektivitas dari perencanaan pemasaran yang lebih spesifik dari sebelumnya. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah berupa ringkasan-ringkasan produk dan posisi perusahaan yang sehubungan dengan adanya kompetisi dari rencana penjualan, dan pemasaran merupakan tindakan spesifik yang nantinya akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari strategi pemasaran tersebut. Rencana pemasaran sudah mencakup tentang yang pertama, proposisi penjualan, kedua, strategi penetapan harga, 3, rencana penjualan, 4, distribusi, dan yang terakhir, perencanaan untuk periklanan dan berpromosi. Terima kasih. Selamat malam, saya Lewis Tio dari kelas 4A akan menjelaskan tentang mengembangkan rencana penjualan atau perencanaan pemasaran merupakan salah satu bentuk persiapan yang dilakukan dengan tujuan agar semua orang bisa mengetahui tentang seputar produk-produk yang telah kita tawarkan dan berusaha untuk membujuk mereka agar bersedia untuk membeli atau menggunakan produk yang telah kita tawarkan kepada pelanggan. Agar pemasaran dapat berjalan dengan efektif, maka perusahaan harus memberitahukan kepada orang-orang tentang apa saja kelebihan serta manfaat jika menggunakan produk-produk yang kita tawarkan secara terus-menerus. Strategi pemasaran dan perencanaan pemasaran pada dasarnya adalah sebuah dokumen yang nantinya akan digunakan untuk menilai tentang kesesuaian dan efektivitas dari perencanaan pemasaran yang lebih spesifik dari sebelumnya. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah berupa ringkasan produk dan posisi perusahaan yang sehubungan dengan adanya kompetisi dari rencana penjualan, dan pemasaran merupakan tindakan spesifik yang nantinya akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari strategi pemasaran tersebut. Rencana pemasaran sudah mencakup tentang yang pertama proposisi penjualan, yang kedua strategi penetapan harga, yang ketiga rencana penjualan, yang keempat distribusi, dan yang kelima perencanaan untuk periklanan dan berpromosi. Dalam era persaingan yang semakin ketat, mengembangkan rencana penjualan yang efektif dan terstruktur sangat penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengimplementasikan rencana penjualan yang baik dan memperbarui strategi penjualan secara berkala agar dapat tetap bersaing dan memenangkan persaingan di pasar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julio Jeremia Fernando Simin, NIM 21012008. Saat ini saya akan menjelaskan makalah saya mengenai mengembangkan rencana penjualan. Pengembangan rencana penjualan merupakan salah satu hal yang penting dalam keberhasilan bisnis. Sebuah rencana penjualan yang baik akan membantu perusahaan untuk mencapai target penjualan dan meningkat keuntungan.
Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan rencana penjualan. Yang pertama, analisis pasar. Langkah pertama dalam mengembangkan rencana penjualan adalah melakukan analisis pasar. Analisis ini meliputi segmentasi pasar, analisis pesaing, dan penentuan target pasar. Dengan mengetahui siapa pesaing dan target pasar yang jelas, perusahaan dapat memperoleh informasi yang penting dalam digunakan untuk membangun strategi penjualan yang lebih efektif. Yang kedua, menentukan tujuan. Setelah melakukan analisis pasar, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan. Tujuan harus spesifik, terukur, realistis, dan waktu batasi. Tujuan yang jelas akan membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi penjualan yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan strategi penjualan. Setelah menentukan tujuan, perusahaan perlu mengembangkan strategi penjualan. Strategi penjualan mencakup strategi produk, promosi, dan distribusi. Perusahaan harus memilih strategi yang paling sesuai dengan target pasar dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, menentukan rencana tindakan. Setelah mengembangkan strategi penjualan, perusahaan perlu menentukan rencana tindakan. Rencana tindakan berisi langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Penjualan yang telah ditetapkan, rencana harus spesifik, terukur, dan waktu batasi. Yang kelima, menentukan anggaran. Langkah terakhir dalam mengembangkan rencana penjualan adalah menentukan anggaran. Anggaran harus mencakup biaya untuk mengembangkan produk, biaya promosi, biaya distribusi, dan biaya operasional lainnya. Anggaran yang jelas akan membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya yang efektif dan efisien. Dalam mengembangkan rencana penjualan, perusahaan harus memperhatikan beberapa hal yang penting, seperti segmentasi pasar, analisis pesaing, tujuan yang jelas, strategi penjualan yang efektif, rencana tindakan yang spesifik, dan anggaran yang realistis. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perusahaan dapat mengembangkan rencana penjualan yang efektif dan berkontribusi pada keberhasilan bisnis. Shalom, nama saya JD Anastasia Enji Malero, NIM 210120006, kelas 4A KBG. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Mengembangkan Rencana Penjualan. Untuk mengembangkan rencana penjualan, ada beberapa langkah yang perlu Anda lakukan. Pertama, tentukan tujuan penjualan Anda. Kedua, analisis pasar. Ketiga, tentukan strategi penjualan. Keempat, tetapkan anggaran. Kelima, tentukan metrik kesuksesan. Dan yang terakhir, implementasikan dan monitor rencana penjualan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengembangkan rencana penjualan yang efektif untuk produk atau layanan Anda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Dalam suatu rencana pemasaran, ini berperan sebagai suatu alat yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan. Sebuah organisasi atau bisnis yang ingin sukses dalam pasar membutuhkan marketing plan untuk menyebarluaskan jangkauan ke dalam target pemasaran. Tujuan rencana pemasaran, kelolaan organisasi banyak sekali yang membuat rencana pemasaran namun pada akhirnya tidak menggunakannya. Namun, faktanya, marketing plan menjadi sebuah kompas dalam mencapai sebuah tujuan bisnis, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya marketing plan haruslah menjadi sebuah rujukan yang hasilnya dapat dinilai secara berkelanjutan. Beberapa tujuan marketing plan adalah: pertama, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai arah perubahan pasar serta kompetitor yang ada. Kedua, sebagai kail untuk berfasilitasi dengan banyak kelolaan organisasi lainnya. Ketiga, menjadi sarana dalam menyesuaikan diri dalam lingkup bisnis modern. Keempat, memaksimalkan benefit dengan effort yang sederhana namun dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Jessica Yanis dari kelas 4 AKBG dengan NIM 21012005. Saat ini saya akan membahas tentang pengembangan rencana penjualan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk menjual produk atau jasa yang dimilikinya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perusahaan perlu memiliki rencana penjualan yang efektif. Rencana penjualan merupakan strategi yang dirancang untuk membantu perusahaan mencapai target penjualan yang telah ditentukan. Langkah-langkah dalam mengembangkan rencana penjualan. Yang pertama, menentukan target pasar. Langkah pertama dalam mengembangkan rencana adalah menentukan target pasar. Perusahaan perlu mengetahui siapa saja calon pembeli dari produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, menentukan sasaran penjualan. Setelah menentukan target pasar, perusahaan perlu menentukan sasaran penjualan yang ingin dicapai. Sasaran penjualan haruslah realistis dan dapat diukur sehingga perusahaan dapat mengetahui sejauh mana pencapaian target penjualan yang telah ditentukan. Yang ketiga, menentukan strategi penjualan. Setelah mengetahui target pasar dan sasaran penjualan, perusahaan perlu menentukan strategi penjualan yang akan dilakukan. Strategi penjualan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui iklan, promosi, penjualan langsung, dan lain sebagainya. Yang keempat, menetapkan anggaran penjualan. Setelah menentukan strategi penjualan, perusahaan perlu menetapkan anggaran penjualan yang akan digunakan. Anggaran penjualan haruslah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat menjalankan strategi penjualan dengan efektif tanpa merugikan keuangan perusahaan. Dan yang kelima, memonitor dan mengevaluasi rencana penjualan. Setelah semua langkah di atas telah dilakukan, perusahaan perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana penjualan yang telah dibuat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah rencana penjualan yang telah dilakukan efektif atau tidak. Jika ada hal yang tidak efektif, perusahaan dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian pada rencana penjualan yang telah dibuat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutiojo Mokoginta. Saya di sini akan menjelaskan apa itu mengembangkan rencana penjualan. Ada beberapa bahasan yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu pengenalan rencana penjualan, menentukan sasaran penjualan, strategi penjualan, perencanaan, tindakan, kunci sukses dalam mengembangkan rencana penjualan. Kita langsung saja, yaitu pertama mengenal apa sih itu rencana penjualan. Mengembangkan rencana penjualan adalah suatu proses yang penting bagi setiap bisnis. Tujuan dari rencana penjualan adalah untuk membantu bisnis mencapai target penjualan dan meningkatkan keuntungan. Rencana penjualan harus disusun secara cermat dan terperinci dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pasar, produk, dan pesaing. Proses pengembangan perencanaan penjualan melibatkan analisis situasi pasar,
penentuan sasaran penjualan, strategi penjualan, dan perencanaan tindakan. Dalam analisis situasi pasar, bisnis harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tren pasar, permintaan konsumen, dan kekuatan pesaing. Yang kedua yaitu menentukan sasaran penjualan. Setelah melakukan analisis situasi pasar, langkah selanjutnya dalam mengembangkan rencana penjualan adalah menetapkan sasaran penjualan. Sasaran penjualan harus realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran penjualan juga harus diukur secara teratur untuk mengetahui apakah bisnis mencapai target atau tidak. Dalam menentukan sasaran penjualan, bisnis harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti target pasar, jenis produk, dan posisi pesaing. Bisnis juga harus memperhatikan anggaran dan sumber daya untuk tersedia untuk mencapai sasaran penjualan. Yang kemudian adalah selanjutnya strategi penjualan. Untuk strategi penjualan bagaimana sih? Setelah menetapkan sasaran penjualan, langkah berikutnya dalam mempertimbangkan rencana penjualan adalah untuk menentukan strategi penjualan. Strategi penjualan harus didasarkan pada tujuan dan sasaran penjualan. Strategi penjualan harus mencakup cara untuk memasarkan produk, menjangkau pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Dalam menentukan strategi penjualan, bisnis harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, promosi, distribusi, dan layanan pelanggan. Bisnis juga harus mempertimbangkan keunggulan produk dan posisi pesaing dalam mengembangkan strategi penjualannya. Yang berikut adalah perencanaan tindakan. Setelah menentukan strategi penjualan, langkah terakhir dalam mengembangkan rencana penjualan adalah perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan merupakan tahap di mana bisnis menentukan langkah-langkah konkret untuk mencapai sasaran penjualan. Perencanaan tindakan harus mencakup jadwal, anggaran, dan tanggung jawab. Dalam perencanaan tindakan, bisnis harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah produk yang akan diproduksi, metode distribusi, dan cara mengukur keberhasilan penjualan. Bisnis juga harus memperhatikan risiko dan tantangan yang mungkin terjadi dalam mencapai sasaran penjualan. Yang berikut adalah kunci sukses mengembangkan rencana penjualan. Kunci sukses dalam mengembangkan rencana penjualan, yang pertama, bisnis harus melakukan analisis situasi pasar yang cermat dan terperinci. Yang kedua, harus menetapkan sasaran penjualan yang realistis dan dapat dicapai. Yang ketiga, bisnis harus mengembangkan strategi penjualan yang efektif dan sesuai dengan tujuan bisnis. Yang keempat, bisnis harus merencanakan tindakan konkret untuk mencapai sasaran penjualan. Selain itu, bisnis harus memantau dan mengevaluasi rencana penjualan secara teratur untuk mengetahui apakah bisnis yang mencapai target atau tidak. Bisnis juga harus siap untuk menyesuaikan rencana penjualan jika ada perubahan pasar atau persaingan yang signifikan. Jadi, setelah saya menjelaskan beberapa tahapan tadi, pada kesimpulannya mengembangkan rencana penjualan adalah satu proses yang penting bagi setiap bisnis. Rencana penjualan membantu bisnis mencapai target penjualan dan meningkatkan keuntungan. Proses pengembangan perencanaan penjualan meliputi analisis situasi pasar, penentuan sasaran penjualan, strategi penjualan, dan perencanaan tindakan. Kunci sukses dalam mengembangkan perencanaan penjualan adalah melakukan analisis situasi pasar yang cermat, menetapkan sasaran penjualan yang realistis, mengembangkan strategi penjualan yang efektif, dan merencanakan tindakan konkret. Bisnis juga harus memantau dan mengevaluasi tren, mengevaluasi rencana penjualan secara teratur, serta siap untuk menyelesaikan atau menyesuaikan rencana jika ada perubahan pasar atau persaingan yang signifikan. Sekian dari saya, terima kasih. Mengembangkan rencana penjualan. Nama Asinda Tri Kirana, NIM 21012020.
Strategi pemasaran pada dasarnya adalah sebuah dokumen yang nantinya akan digunakan untuk menilai tentang kesesuaian dan efektivitas dari perencanaan pemasaran yang lebih spesifik dari sebelumnya. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah berupa ringkasan-ringkasan produk dan posisi perusahaan yang sehubungan dengan adanya kompetisi dari rencana penjualan, dan pemasaran merupakan tindakan spesifik yang nantinya akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari strategi pemasaran tersebut. Rencana pemasaran sudah mencakup tentang pertama, proposisi penjualan, kedua, strategi penetapan harga, ketiga, rencana penjualan, keempat, distribusi, kelima, perencanaan untuk periklanan dalam berpromosi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kanjelo Geripoa dengan NIM 2101204 dari kelas 4 AKBG. Saya akan mempresentasikan materi tentang mengembangkan rencana penjualan. Pengertian. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah sebuah dokumen yang nantinya akan digunakan untuk menilai tentang kesesuaian dan efektivitas dan perencanaan pemasaran yang lebih spesifik dari sebelumnya. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah berupa ringkasan-ringkasan produk dan posisi perusahaan yang sehubungan dengan adanya kompetisi dari rencana penjualan, dan pemasaran merupakan tindakan spesifik yang nantinya akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari strategi pemasaran tersebut. Rencana pemasaran sudah mencakup tentang 1. Proposisi penjualan, 2. Strategi penetapan harga, 3. Rencana penjualan, 4. Distribusi, 5. Perencanaan untuk periklanan dan berpromosi. Itulah presentasi dari saya, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juandars Emmanuel Jona dengan nomor NIM 21012007. Saya dari kelas 4A KBG akan mempresentasikan tentang bagaimana cara mengembangkan rencana penjualan. Untuk pengertiannya dulu, perencanaan pemasaran merupakan salah satu bentuk persiapan yang dilakukan dengan tujuan agar semua orang bisa mengetahui tentang seputar produk-produk yang telah kita tawarkan, dan berusaha untuk membujuk mereka agar bersedia untuk membeli atau menggunakan produk yang telah kita tawarkan kepada pelanggan. Agar pemasaran dapat berjalan dengan lebih efektif, maka perusahaan harus memberitahukan kepada orang-orang tentang apa saja kelebihan serta manfaat jika menggunakan produk-produk yang kita tawarkan secara terus-menerus. Untuk strategi pemasaran dan perencanaan pemasaran, untuk strategi pemasaran pada dasarnya adalah sebuah dokumen yang nantinya akan digunakan untuk menilai tentang kesesuaian dan keefektivitas dari perencanaan pemasaran yang lebih spesifik dari sebelumnya. Rencana pemasaran sudah mencakup tentang 1. Proposisi penjualan, 2. Strategi penetapan harga, 3. Rencana penjualan, 4. Distribusi, 5. Perencanaan untuk periklanan dan berpromosi. Strategi mengembangkan rencana pemasaran. Nah, untuk mengembangkan rencana pemasaran bisnis, sebuah perusahaan dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, yaitu membuat tujuan pemasaran, dan kedua, menulis tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan. Keempat, menggunakan jadwal. Dan kelima, memperbarui secara teratur rencana-rencana pemasaran. Nah, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gloria Esther Michelle Muin dengan NIM 21012032 dari kelas 4 AKBG. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang mengembangkan rencana penjualan. Memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen adalah inti pemasaran. Sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba.
Rencana pemasaran adalah dokumen tertulis yang meringkas apa yang telah dipelajari pemasar tentang pasar dan mengindikasikan bagaimana perusahaan berencana menjangkau tujuan pemasarannya. Kegagalan rencana pemasaran saat ini disebabkan oleh kurangnya realisme, tidak adanya analisis yang cukup kompetitif, dan fokusnya yang jangka pendek. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa kriteria rencana pemasaran. Yang pertama, rangkuman eksekutif dan daftar isi. Rencana pemasaran harus dibuka dengan rangkuman singkat tujuan utama dan rekomendasi manajemen senior. Daftar isi menggarisbawahi sisa rencana tersebut serta semua prinsip pendukung dan rincian operasional. Yang kedua, analisis situasi. Bagian ini menampilkan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, pesaing, dan kekuatan dalam lingkungan makro. Yang ketiga, ada strategi pemasaran. Di sini manajer produk mendefinisikan misi, tujuan pemasaran dan keuangan, serta kelompok dan kebutuhan yang ingin dipuaskan oleh penawaran pasar. Yang keempat, ada proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan meliputi peramalan penjualan, pengeluaran dan analisis titik impas atau BEP. Di sisi pendapatan, proyeksi memperlihatkan volume penjualan yang diramalkan berdasarkan bulan dan kategori produk. Dan yang terakhir ada kendali implementasi. Bagian terakhir ini mengamati dan menyesuaikan implementasi rencana. Perkenalkan, nama saya Preti Marcelina Miko Pangkei, NIM 21012025, kelas 4A KBG. Saat ini saya akan membahas materi tentang mengembangkan rencana penjualan. Rencana penjualan merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan penjualan produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam mengembangkan rencana penjualan, perusahaan harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi penjualan. Rencana penjualan juga harus disesuaikan dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Tahap-tahap dalam mengembangkan rencana penjualan. Yang pertama, analisis pasar. Analisis pasar adalah tahap awal dalam mengembangkan rencana penjualan. Perusahaan harus memahami karakteristik pasar dan pelanggan yang dituju. Analisis pasar dapat dilakukan dengan melakukan survei pasar, observasi, dan pengumpulan data lainnya. Dalam melakukan analisis pasar, perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor seperti ukuran pasar, tren pasar, dan perilaku konsumen. Kedua, menetapkan target penjualan. Setelah melakukan analisis pasar, perusahaan harus menetapkan target penjualan yang realistis. Target penjualan harus disesuaikan dengan kondisi pasar dan potensi penjualan produk atau jasa yang ditawarkan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti daya saing, kekuatan merek, dan faktor ekonomi. Ketiga, menentukan strategi penjualan. Setelah menetapkan target penjualan, perusahaan harus menentukan strategi penjualan yang efektif. Strategi penjualan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti iklan, promosi, pemasaran langsung, dan lain-lain. Perusahaan harus memilih strategi penjualan yang paling efektif dan efisien untuk mencapai target penjualan. Keempat, menetapkan anggaran penjualan. Setelah menentukan strategi penjualan, perusahaan harus menetapkan anggaran penjualan yang diperlukan untuk mencapai target penjualan. Anggaran penjualan dapat mencakup biaya promosi, biaya iklan, biaya pemasaran langsung, dan biaya lainnya. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti daya saing, kekuatan merek, dan faktor ekonomi dalam menetapkan anggaran penjualan. 5. Memonitor dan mengevaluasi hasil penjualan. Setelah mengimplementasikan rencana penjualan, perusahaan harus memonitor dan mengevaluasi hasil penjualan secara teratur. Monitor hasil penjualan dapat membantu perusahaan dalam menentukan keberhasilan rencana penjual dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan penjualan di masa depan.
Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.